Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul azim. Mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji itu, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Al-Quran surat Ali Imran surat yang ketiga ayat 96 dan 97. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Kita aturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita masih diberi kesempatan untuk mengisi hidup kita ini dengan mematuhi perintahnya dan menghindari larangannya. Salah satu perintah Allah adalah menunaikan ibadah salat yang 5 waktu. Bagi kita yang laki-laki diutamakan, sangat dianjurkan untuk melakukannya berjamaah di masjid. Kemudian kita berselawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah tidak diragukan lagi tentang kewajiban melaksanakan ibadah haji ini bagi umat Islam yang sudah mempunyai istita'ah setidaknya sekali seumur hidup. Selebihnya berapa kali pun kita tunaikan, hukumnya adalah sunnah. Karena haji merupakan ibadah yang tidak dapat dilaksanakan di sembarang tempat. Barajul ka gadang masaji wa leka jadi gadang per masaji haram tu dak bisa sekolah. Tapi mesti kita di tempat itu, di tanah suci. Dan dia tidak pula bisa dilakukan di sembarang waktu. Hanya sekali dalam 1 tahun. Di bulan Zulhijjah. Oleh karena itu kesempatannya terbatas, tempatnya juga terbatas, maka kita lihat kuota haji ini sampai hari ini bukan main pula, sulit untuk mendapatkannya.
Maka hendaknya bagi kita, walaupun sudah berkesempatan menunaikan ibadah haji, sudah punya istita'ah, tapi terhalang oleh karena masalah-masalah ini, atau kita yang memang belum punya apa-apa, jangan berkecil hati. Ada kompensasi ibadah yang diberikan oleh Allah yang Maha Pemurah, Maha Pengasih, yang nilainya seperti haji. Walaupun kita tidak ke Mekah, tapi kita bisa mendapatkan pahala haji. Banyak sekali itu. Setidak-tidaknya ulama menyimpulkan ada 7 hal yang dapat kita lakukan di negeri kita ini, di tempat kita berada, yang pahalanya seperti berhaji. Cuma perlu diingat, pahalanya seperti haji, tapi tidak akan pernah dapat menggugurkan kewajiban berhaji itu. Sama dengan puasa sunnah, nanti sampai waktu hari Arafah disunnahkan kita puasa di hari Arafah itu, yang kapasitasnya bila itu kita lakukan seperti kita puasa 2 tahun non-stop. Lalu kita tidak puasa lagi di bulan Ramadan nanti, itu batele itu. Dia bagaimanapun banyaknya yang sunat kita lakukan, tidak akan pernah dapat menggantikan yang wajib. Jadi pahala haji yang dapat negari awak, kau tidak menggugurkan kewajiban awak haji. Cuma kita ingin juga mendapatkan seperti itu. Kaum muslimin sidang jemaah yang dimuliakan Allah, apa sajakah itu yang bisa kita lakukan di negeri kita ini? Yang pertama adalah hadir sholat fardu berjamaah di masjid. Kita nan hadir kini kok, kalau dapet kok cik lah dalam saku kok poinnya dapet pahala haji. Bukan buat nawak. Nabi mengajian begitu. Apa kata Rasulullah dalam riwayat ini? Man masa ila salatin maktubah fi jama'atin fahiya kahajjati. Siapa yang berjalan ke masjid, ke tempat beribadah, ke musalah untuk menunaikan salat fardu berjamaah, fahiya, maka dianya seperti melaksanakan ibadah haji. Betapa hebatnya. Itu di samping pahala-pahala yang lain. Belum terhitung itu pahalanya yang 27 kali lipat dari sembahyang sendiri. Dan itu pun juga masih ada tambahannya. Bagi si muazin, imam, dia tidak mendapatkan 27 kali lipat, tapi ditambah lagi bonusnya 27 kali sebanyak jamaah yang hadir atas undangan azan atau yang diimaminya. Masya Allah. Kalau tahu orang muazin takeko Pak Barabui orang jadi azan, tukang azan Barabui. Ini dulu di masa Rasulullah SAW ada beberapa orang pemuda komplain, unjuk rasa ke rumah Nabi. Kalau boleh azan itu dipergilirkan karena pahalanya sangat besar. Tidak hanya sekadar 27, tapi 27 kali orang yang terpanggil oleh undangan azan itu. Nabi paham benar dengan apa yang dimaui oleh sahabat itu. Yang mereka inginkan bukan azannya sebenarnya, tapi pahalanya. Apa kata Nabi? Kalau kalian menginginkan seperti yang diperoleh oleh Bilal, tiru, jawab azannya. Masya Allah. Sejak itulah asbabul wurudnya azan ini dijawab per kalimat. Bajagangan urek lienya orang nazan ko majan angoknya majan suara kare-kare awak dalam mati sambil berbisik saja mau talah tuh sambil orang azan tuh jalannya jauh dah. Ambo ragu pak orang di jalan atau di rumahnya yang kamu jauh azan sedangkan dalam haji duduk hendaknya jauh azan sudah.
Kenapa? Tidak tahu. Ya tidak tahu. Sejak ini jangan lagi kita biarkan. Apalagi ancaman orang yang tidak mempedulikan azan itu bare, Pak. Siapa yang tidak mempedulikan azan, seringan-ringannya ancamannya dikeluhkan lidahnya ketika mati, tidak bisa baca la ilaha illallah. Itu tidak ringan itu, Pak. Jangan main-main dengan azan. Jadi pahala azan, pahala kita menjawab azan beda sama dengan yang tidak. Di walaupun sama saji, awak sasaf, awak cik tuji, imam awak tidak sama pahala kita. Aku baca anak-anak di sekolah, walaupun sabangkunya, salokal, cik guru, kecik pak sama rankingnya. Indah. Ada yang dapat ranking 1, ada yang dapat ranking sampai 11. Lah ya doyo 1, tapi sampai 10 di belakang. Dia tidak sama pahala kita masing-masing, tergantung kepada sejauh mana kita mengambil peran di dalam yang kita lakukan itu. Ini yang pertama, janji Rasulullah, siapa yang hadir sholat berjamaah di masjid, maka dia di samping mendapat pahala yang besar, dinilai seperti orang melakukan ibadah haji. Saudaraku kaum muslimin hamba Allah yang hadir, itu yang pertama. Kalau dia hanya pergi ke masjid sekadar menunaikan ibadah sunat, masih hebat juga, Pak. Apa kata Nabi? Man masa ila salatin tatawu'in fahiya ka umrati nafilatin. Kalau dia hanya ke masjid untuk sekadar menunaikan salat sunat, pai sembahyang duha kemari, atau sembahyang tahajud malam, itu dinilai seperti umrah, seperti umrah sunat. Barang kepiangnya pe umrah gini banyak betul, Pak. Ya ndak payah-payah ke Wak ada mendaftar. Rajin salah yang sunat di kerajaan yang wajib hadir saja ke masjid. Betapa hebatnya. Kemudian selanjutnya melakukan sholat sunat isya, salat di waktu syuruk, di waktu matahari mulai terbit pagi hari. Nabi mengatakan man sholat ghada fi jama'atin summa qa'ada bi zikrillah hatta tatawa asam. Siapa yang berpagi-pagi pergi sembahyang subuh berjemaah di masjid, kemudian dia duduk di tempat salatnya itu, atau masih duduk di dalam masjid itu berzikir atau mendengarkan ta'lim, pengajian-pengajian sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari lalu dia menunaikan salat sunat 2 rakaat. Apa kata Nabi? Kanat lahu ka ajri hajatin tamatin 3 kali diulang Nabi kalimat tamah tuh, saking hebatnya. Jadi kalau dia tutup sebelum dia berangkat meninggalkan masjid itu setelah terbit matahari, maka dia mendapatkan seperti berhaji juga. Jadi kalau sembahyang subuh waktu musaji kok bisa mendapatkan 3 kali ibadah haji ya Wak, apa? Kalau dia dilakukan pula pengajian di sekolah. Yang pertama mendapatkan pahalanya melalui sholat jamaah, yang kedua melalui sholat sunat isra, yang ketiga melalui ta'lim. Apa kata Rasulullah yang ketiga ini? Man ghada ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan au yu'allimahu. Siapa yang datang hadir ke masjid subuh hari untuk menunaikan salat jemaah, kemudian tidak ada yang diinginkannya pergi ke masjid itu kecuali hanya dia ingin menambah wawasan keagamaannya, menambah ilmu pengetahuan, mendengar wirid pengajian, atau dia sendiri yang bertindak sebagai memberi pengajian, maka kana lahu ka ajri hajatan tamatan. Dia juga mendapatkan pahala seperti berhaji yang sempurna. 3 berupa. Tidak payah, nada Pak. Masih di sini saja kita sudah mendapatkan pahala haji.
Ambo pernah bertanya ke jamaah, dia apa yang perlu pahala haji atau haji Pai haji itu kan perlu kan pahalanya itu. Bukan yang lain-lain. Pai kasinan nona apa? Alun bisa dijamin mabrur haji wa banyak syaratnya. Iku ndak pakai syarat, kalau udah balas kan mudah tuh. Tak ada syaratnya lah. Ya enggak? Kalau kasinan ada syaratnya, mau dapat haji mabrur itu enggak mudah. Termasuk ongkos yang dipakai untuk biaya haji itu, termasuk perlakuan kita dalam berihram dan segala macam. Jo bare tak murah mendapatkan haji mabrur tu. Ada siko nak sebare tu nah syaratnya. Wadahlah kasanangnya. Maka jangan pernah kita buang-buang kesempatan peluang emas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tiga beratu. Yang keempat, berzikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir. Dasarnya ini juga ada beberapa pukara, orang-orang fakir, miskin, datang unjuk rasa pula ke rumah Nabi, ba'a kecilnya. Yo lama di orang kayu Rasulullah. Orang kayu ku banyak tinggi nilai amal ibadahnya. Nyo sembayang taka kami, nyo puasa taka kami, tapi nyo bisa pay haji, kami ndak. Nyo bisa sedekah banyak-banyak, kami ndak. Ingin pula kami seperti dia, iri kami seperti itu. Kata Nabi, kalau kalian menginginkan seperti itu, pahala yang didapat oleh mereka itu, boleh perbanyak saja kalian bertasbih, perbanyak saja berzikir, perbanyak saja bertahmid. Rupanya zikir yang kita lantunkan nanti sehabis sembahyang itu juga bisa bernilai pada haji. Masya Allah. Kalau demikian jangan pernah ini kita sia-siakan. Yang kelima, memberi sekedar berapa kesanggupan kita sebagai partisipasi kita, tanda ikutnya kita bergembira dengan tetangga atau saudara kita yang berangkat haji. Kita salin 10.000 saya, 100.000 rancak bana, bertambah situ rancak bana, seketik itu pemeliai sejalan. Alhamdulillah mendapatkan juga pahala haji. Seperti kita membawa saudara kita, memberi pembukaan kepada saudara kita yang berpuasa, tidak sampai kanyang, sekedar seteguk air atau sebiji korma, dia sudah bisa mendapatkan pahala puasa orang yang bersangkutan tanpa mengurangi puasa orang tersebut sendiri. Itu hebatnya. Nitip saja kita. Seketik kembali sejalan. Samba tabu sekurang-kurang ndak yado pitiwa dan ada yang rancak nak kerjakan. Aben kalau reganya tinggal di rumah. Masya Allah. Ini jarang dilakukan orang. Orang biasanya pai ketampe orang yang buat pai haji itu bilonyo pulang mengharapkan oleh-oleh. Iko ni ndak kanai galeh to. Mangah. Ya ndak. Ya walaupun pakai bana lalu di rumah serang ba'a mak kalian kini, ba'a pak kalian lihat siap-siap saja. Alah jadi itu. Tidak perlu memperpaluman dia nana atau tidak perlu makan gitu. Cuma ditanya, disiasai, ba'a lihat siap-siap saja nan tidak ba'a. Tapi ini pun jarang juga dilakukan orang. Banyak lagi sebenarnya yang dapat kita lakukan di negeri kita ini asal kita mau. Terakhir, memberi ongkos sepenuhnya, mengongkosi, menghajikan orang lain. Kita juga mendapat pahala haji itu. Terutama sekali itu tentu terhadap dua orang ibu bapak kita. Itu barangkali yang dapat kami sampaikan. Jangan kita bersedih hati karena belum ada kesempatan. Kalau tidak dapat mengawi dalam bahasa Minang, kalau tidak bisa mengawi, sekurang-kurangnya membinjek jangan lupa. Apa artinya itu? Kalau belum bisa kasinan lain, ambil nanisiko sedulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis
الصلاة الله أكبر لا